Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Saskia dari 12 IPS 1 akan menjelaskan cara membuat jurnal umum dan postingan ke buku besar. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan jurnal umum, postingan ke buku besar, dan neraca saldo. Akun berdasarkan mekanisme debit dan kredit. Akun tambah dan berkurang. Satu, harta. Jika tambah, dia debit. Kalau berkurang, dia kredit. 2. Akumulasi penyusunan peralatan. Jika bertambah, dia kredit. Jika berkurang, dia debit. 3. Kewajiban. Jika bertambah, dia kredit. Jika berkurang, dia debit. 4. Modal. Jika bertambah, dia kredit. Jika berkurang, dia debit. 5. Brief. Jika bertambah, dia debit. Jika berkurang, dia kredit. 6. Pendapatan. Jika bertambah, dia kredit. Jika berkurang, dia debit. 7. Beban. Jika bertambah, dia debit dan berkurang, kredit. Itu anjuran debit dan kredit. Sekarang kita masuk transaksi selama bulan November 2019 terjadi pada perusahaan Nabila sebagai berikut. Tanggal, transaksi dan analisis transaksi. 1 November. Diinvestasikan oleh Nabila yang uang untuk pendirian perusahaan sebesar 25 juta. Jadi, kasnya bertambah sama dengan debit Rp 25 juta dan modalnya bertambah 25 juta juga. Sekarang kita masuk tanggal 5 bulan November. Diperoleh pendapatan jasa sebesar 20 juta. Baru diterima sebesar 15 juta. Sisanya dibayar bulan depan. Kas bertambah debit seharga 15 juta. Terus piutang usaha bertambah debit sebesar terus pendapatan dan jasa bertambah sama dengan kredit sebesar 20 juta. Jadi pendapatan jasa dikurang kas sebesar 5 juta. Jadi hutangnya sebesar 5 juta. Sekarang kita masuk tanggal 10 November. Dibayar beban gaji sebesar 2 juta. Jadi beban gaji bertambah debit sebesar 2 juta. Dan kasnya berkurang kredit sebesar 2 juta. Sekarang kita masuk jurnal umum. Perusahaan Nabila, jurnal umum periode November 2019. Tanggal, keterangan, referensi, debit dan kredit halaman 1.
2019 bulan November. Tanggal 1 kas debitnya 25 juta. Dan modalnya kredit 25 juta. Kalau dia kredit agak dijorokkan ke dalam. Terus kasnya 15 juta debit. Piutangnya debit 5 juta. Dan pendapatan jasanya kredit 20 juta. Pada tanggal 10-nya bebannya 2 juta. Kasnya kredit 2 juta. Jadi totalnya semuanya sama dengan 47 juta. Dan kreditnya juga sama 40 juta semuanya. Sekarang kita masuk perusahaan Nabila, buku besar, periode November 2019. Kas nomor 101. Tanggal keterangan referensi debit kredit saldo debit kredit. Keterangannya modal awal, referensinya jurnal 1, debitnya 25 juta. Tanggal 5 bulan 11 2019 pendapatan jasa keterangannya referensinya jurnal 1, debitnya 15 juta. Dan kredit 0. Tanggal 10-nya pendapatan gaji jurnal umum 1, kreditnya 2 juta. Kita saldokan. Debitnya 25 juta. Terus ini ditambah ini sama dengan 40 juta. Dan ini dikurang ini sama dengan 38 juta. Sekarang kita masuk piutang usaha dan nomor 102. Tanggal 5 keterangannya pendapatan usaha jurnal umum 1,
debitnya 5 juta, kreditnya pas. Jadi saldonya debit 5 juta. Sekarang kita masuk ekuitas nomor 301. Tanggal 1 keterangannya. Modal awal referensi jurnal 1, debitnya strip dan kreditnya 25 juta. Jadi saldonya kreditnya 25 juta juga. Sekarang kita masuk ke pendapatan jasa. Tanggal 5 keterangannya. Pendapatan jasa. Referensi jurnal 1. Kreditnya 20 juta. Dan saldonya di kredit 20 juta. Sekarang kita masuk ke beban gaji. Nomor 503. Tanggal 10. Keterangannya beban gaji referensi jurnal 1. Debitnya 2 juta. Dan saldonya debit 2 juta. Sekarang kita masuk ke perusahaan Nabila Neraca Saldo periode November 2019. Nomor akun debit dan kredit 101 kasnya 38 juta. Satu 02 piutang usahanya debit senilai 5 juta. Tiga 01 ekuitasnya kredit seharga 25 juta. 401 pendapatan jasanya kredit sebesar 20 juta. 503 beban gajinya debit sebesar 2 juta. Jadi kita totalkan semuanya, debitnya totalnya semuanya 45 juta. Dan kreditnya totalnya semuanya 45 juta. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.